Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan saudara rahimakumullah, pengajian kita insyaallah akan menerangkan amalan setelah melaksanakan sholat. Bapak dan saudara rahimakumullah, sebelum saya bacakan pengajiannya, mengingatkan khususnya untuk diri saya dan umumnya keluarga bahwa kita ini hidup di alam yang kedua. Kalau alam roh itu bukan gaib ya. Kalau alam roh itu dulu alas di roh itu pada aku ini Tuhan. Qalu bala syahid. Semua roh itu menjawab, iya, aku meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan. Walaupun roh itu nanti jawab masuk ke tubuh orang kafir, tapi rohnya dulu semua seperti itu. Alhamdulillah kita ini rohnya dimasukkan oleh Allah ke dalam tubuh rahim yang memang dasarnya beriman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya Kita itu istilahnya turunan. Untuk sunnah wal jamaah tidak perlu syahadat, tapi ada paham kita yang harus syahadat kalau sudah mati. Sebetulnya tidak perlu, karena tidak ada sanadnya, tidak ada hadisnya. Siti Fatimah itu keluar Rasul, dia suruh syahadat keluar Rasul. Kalau dia ibu bapaknya Islam, ya anaknya jadi Islam. Kalau ibu bapaknya kafir, ya anaknya jadi kafir. Karena semua bayi yang lahir itu kullu mauludin yuladu ala fitrah, bersih, membawa fitrah ke Islam. Tapi nanti terbentuknya bagaimana kedua orang tua. Kalau orang tuanya iman kepada Allah dan Rasul, otomatis nanti dia akan iman kepada Allah dan Rasul. Kewajiban syahadatnya kapan? Nanti waktu dia balik, dia mengerjakan sholat, lalu di dalam sholat ada syahadat. Maka setiap hari kita bolak-balik syahadat itu yang wajib 5 kali di tahiyat akhir ya. Itu untuk memperkuat keimanan kita, keislaman kita kepada Allah. Maka insya Allah orang yang ibadah ini kuat iman Islamnya. Lebih kalau ibadahnya dia berusaha awal waktu. Karena kita ini hidup di dunia ini 2 alam, satu alam rahim sebentar. Kita lewatin ya, sebentar. Berapa bulan Pak? 9 bulan, 10 hari, 10 bulan. Paling lama itu 4 tahun paling lama. Kalau dia lebih dari 4 tahun jadi batu. Apa ada umat Rasulullah yang 4 tahun? Imam Syafi'i dikurung ibunya 4 tahun. Gurunya Imam Syafi'i 3 tahun, Imam Malik 3 tahun dikurung. Pembantunya Imam Malik itu punya anak 3. Punya anak 3 itu Pak, 1 anak itu 4 tahun dikurung. 4 tahun. Memang lamanya hamil itu 4 tahun. Kalau ke sana sudah berubah. Paling lama sih gitu. Ya, tapi bolehnya kita berapa? 10 bulan ya. Setahun. Jadi kalau ada setahun umpamanya
sekarang baca akil, USG, periksa dokter, ibu sehat, bayi sehat. Tapi kalau keluar ya tenang aja, sehat. Nah dia saatnya keluar mah keluar. Gak bedanya kita buang air besar, iya kan? Saatnya keluar keluar, gitu. Walaupun kita nongkrong 2 jam, kalau belum saatnya dia mau keluar. Ya seperti itu aja. Cuman orang sekarang ini kan karena ada canggih tadi keilmuan tadi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui soal kiratnya Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi itu bisa dioperasi. Dari situ mungkin kedokteran timbul akhirnya untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam alam rahim cukup dengan beroperasi saja. Padahal belum saatnya lahir, saat yang penting dia sudah masuk golibnya aja. Karena semakin dia lama di alam rahim itu, semakin fisiknya sehat, EQ-nya, akalnya cerdas. Makanya 9. Nah kita di alam yang kedua ini, alam apa namanya? Dunia. Alam dunia. Bentar alam ini. Walaupun ada Nabi yang 1550 tahun, Nabi Adam 1050 tahun, mempunyai anak dari ibu Hawa itu 2000-an lebih. Luyak di rumah kalau 7 aja kan gitu ya. Kalau ke sana punya cucu kawin selang. Nabi Nuh 950 tahun. Yang itu sebetulnya sebentar. Kenapa sebentar? Ya Nabi Adam, Nabi Nuh yang lama itu udah masuk ke alam barzah berapa puluh ribu tahun. Betul? Di alam barzah. Sampai menunggu kiamat. Supaya Bapak ngerti begini aja. Nabi kita berapa umurnya? 63 tahun. Umatnya ada yang 100 tahun. Sekarang meninggal dunia masuk ke alam barzah. Udah berapa tahun di alam barzah Nabi kita? 1440 sekian. Sampai kapan di alam barzah? Sampai datang yaumil tiupan pertama. Dan kita saatnya nanti akan masuk ke alam itu. Mungkin umurnya yang 60, bisa lebih daripada Rasulullah 70, ya. Sebentar. Saya bolak-balik Tanjung Lami nggak punya anak kok, tapi punya anak 6, punya cucu 2. Coba, kayaknya baru kemarin kan? Ya, nggak terasa. 25 tahun aja. Ya Allah. Jadi alam yang sebentar ini dimanfaatkan untuk menuju keberkahan kesuksesan alam selanjutnya dengan amalia di dunia. Karena alam di sana, di alam barzah aja 1 hari di sana 24 jam itu sama dengan 50 tahun di sini. Lama cuma. Nanti itu hancur semua. Tiupan pertama masuk semuanya ke alam barzah, nanti tiupan kedua wanufiqha fis-sur wa idza dalam surat Yasin nanti baru bangkit. Ada ayat mimmar qadina ada dalam ayatnya itu bangkit semua siapa dong? Bangkit udah nggak ada alam barzah. Selesai yang ada alam hamparan masyar. Jadi mau begitu perjalanan kita. Nah, ibu bapak kita, nenek dan sudah semua masuk ke alam barzah. Tinggal giliran kita. Ya, giliran kita ini nih untuk mendapatkan kebahagiaan alam barzah apa? Ya tentunya perintah Allah dijalankan ibadah. Karena kita itu dibuat oleh Allah, diciptakan itu untuk ibadah. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Gitu. Ibadah dibagi 2, ada ibadah mahdhuf langsung ritual kepada Allah, sholat 5 waktu kayak Isya tadi, kayak maghrib. Ya. Yang Isya tadi imamnya bagus sih Pak, cuma terlalu cepat aja, agak terbelani dikit ya. Jangan terlalu cepat Bang. Saya nggak keburu baca Fatihahnya, udah buru. Jadi lambat bener jangan. Cepat kan juga kan sedap aja. Tapi udah bagus alhamdulillah. Saya berani bagus karena saya memperhatikan bacaan. Jadi di panjang ini Ustaz krisis iman. Ya, termasuk di Masjid Jami. Jadi imamnya itu tadi. Dari Masjid Jami lari saya waktu itu. Kalau imamnya kok begini.
Makanya yang nggak biasa gitu. Karena nggak ada yang biasa kan. Ya alhamdulillah mudah-mudahan di kampung ini ya regenerasinya dibentuk oleh Pak Ustaz, oleh Pak Ustaz Qurannya, yang penting Qurannya makhluknya bagus ya. Imam itu makhluknya bagus. Standar ilmunya tidak perlu seperti saya, ASF. Yang penting dia tahu mau ngaji tiap waktu ngaji mingguan, tahu batal wudu, tahu mana yang dikerjakan yang wajib, mana yang sunnah. Itu penting. Yang penting baca aja Pak. Karena kemarin saya lewat, saya biasanya kan di masjid Jami, kelas. Nah, begitu di situ baca Fatihah, kan bener kan? Goiril magdu, waduh siapa ini? Jadi nggak masuk saya, oginya pakai pola-pola magdu. Aduh, saya langsung ke Kampung Baru 2. Kampung Baru saya mau masuk ke Karanganyar, saya dengerin bacaannya juga salah. Wah, masuk ke Karanganyar, karena Karanganyar sudah masuk berjamaah. Nah, saya punya wudhu, jadi saya nggak langsung ke tujuan Kampung Baru 2 ke Karanganyar, sholat saya di situ. Kalau sholat di situ, rakaat pertama ya, begitu bacaan. Kacau juga imamnya, kacau juga bacaannya. Aduh, kacau. Benar gelis ya. Yesus. Oleh karenanya Bapak dan Saudara, untung di kampung-kampung kita itu ada ustaz-ustaz PPA yang siap mengajarkan makhluk. Nah itu nanti akan jadi pemimpin terutama pemimpin ibadah sholat. Bapak dan Saudara rahimahumullah. Nah itu ibadah mado, tapi juga ada ibadah ghair mado. Apa itu? Setelah kita ibadah mado kepada Allah, kita itu tidak bisa berdiam diri kan gitu ya. Nahan bagaimana datang rezeki dari Allah, harus keluar ya dari nafkah, dan itu pun ibadah. Kita ngamalin ayat wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wa qadu min fardillah. Apabila engkau telah menyelesaikan sholat,